Baik, mahasiswa-mahasiswi semua, taruna dan taruni semuanya, bagaimana kabarnya? Untuk hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian akhir semester. Baik, untuk mata kuliah kita adalah mata kuliah pengantar bisnis modern. Dan referensi buku kita yang utama adalah pengantar bisnis modern Profesor Basu Swasta. Baik, untuk kisi-kisinya akan kita mulai. Jadi ujian akhir semester tidak jauh dari kisi-kisi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kisi-kisi ujian akhir semester genap 2019-2020 D3 Program Studi Manajemen Transportasi. Yang pertama adalah 5 macam faedah. 5 macam faedah dalam pemasaran, yaitu pertama adalah bentuk. Kemudian yang kedua adalah faedah waktu. Yang ketiga adalah faedah tempat. Yang keempat faedah milik. Dan yang kelima faedah informasi. Kemudian yang berikutnya tentang 8 fungsi pokok pemasaran. Ada 8 fungsi pokok pemasaran, yaitu yang pertama adalah penjualan, kemudian yang kedua adalah pembelian, yang ketiga adalah pengangkutan, yang keempat adalah penyimpanan, yang kelima adalah pembelanjaan, yang keenam adalah penanggungan resiko, yang ketujuh standarisasi dan grading, dan yang kedelapan adalah pengumpulan informasi pasar. Kemudian yang berikutnya, kisi-kisi berikutnya adalah tentang 3 unsur penting pasar, yaitu yang pertama orang dengan segala keinginannya. Kemudian yang kedua adalah daya beli mereka. Yang ketiga adalah kemampuan untuk membelanjakan uangnya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat tentang kisi-kisi UAS ujian akhir semester kita. Yang keempat, golongan pasar. Pasar sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pasar konsumen, kemudian pasar industri, kemudian pasar penjual, dan yang kemudian adalah pasar pemerintah. Kemudian kisi-kisi ujian akhir semester kita pengantar bisnis yang ke-5 atau berikutnya, yaitu tentang 4 variabel marketing mix. 4 variabel marketing mix. Yang pertama adalah variabel produk. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah variabel harga atau pricing. Kemudian yang ketiga adalah variabel promosi. Kemudian yang keempat adalah variabel distribusi. Kemudian kisi-kisi kita yang berikutnya adalah tentang 3 penggolongan barang menurut tingkat pemakaian dan kekonkretannya. Yang pertama adalah tahan lama. Yang kedua adalah
barang tidak tahan lama, dan yang ketiga adalah jasa. Kemudian yang berikutnya, kisi-kisi berikutnya tentang 4 siklus kehidupan barang. Yang pertama adalah perkenalan barang. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan barang tersebut. Artinya barang itu diterima pasar, mulai tumbuh pembeli, banyak pembeli. Kemudian yang berikutnya adalah tahap atau siklus kedewasaan dan kejenuhan. Dan yang berikutnya keempat adalah kemunduran. Ini barang mulai mundur, tidak dilirik oleh konsumen lagi. Kemudian yang berikutnya 4 faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan saluran distribusi, yaitu jenis barang yang dipasarkan, kemudian produsen yang menghasilkan produknya, kemudian penyalur yang bersedia mengambil bagian, dan yang terakhir adalah pasar yang dituju. Kemudian 7 faktor yang mempengaruhi tingkat harga, yaitu pertama adalah kondisi perekonomian, kedua penawaran, permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan manajer, dan pengawasan pemerintah. Kemudian 4 politik penetapan harga, yaitu psikologis, price lining, potongan harga, penetapan harga geografis. Kemudian 5 tahap personal selling, yaitu persiapan sebelum penjualan, penentuan lokasi pembeli potensial, pendekatan pendahuluan, kemudian melakukan penjualan, dan yang terakhir adalah pelayanan purna jual atau pelayanan sesudah penjualan. Kemudian 4 penggunaan dana jangka pendek, yaitu pertama adalah kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Kemudian 3 bentuk aktiva tetap, yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Ini aktiva tetap. Artinya dia digunakan untuk jangka panjang. Kemudian 2 macam tenaga kerja, yaitu eksekutif dan operatif. Kemudian 3 tenaga operatif, yaitu terampil, setengah terampil, tidak terampil. Kemudian 2 metode pengembangan karyawan, on the job training dan off the job training. Kemudian 3 macam teori upah, yaitu pasar, standar hidup, kemampuan untuk membayar. Kemudian 4 senjata buruh menekan pembicaraan ke manajemen, yaitu boikot, pemogokan, penghasutan, dan memperlambat kinerja. Kemudian 3 macam perjanjian kerja, yaitu closed shop agreement, union shop agreement, dan open shop agreement. Kemudian 3 macam cara pemecahan konflik, yaitu dengan perantara, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Dan 3 macam arbitrasi, yaitu arbitrasi sukarela, paksaan, dan otomatis. Kemudian 5 keputusan jangka panjang yang menentukan desain sistem produksi adalah desain produksi dari barang yang diproses, penentuan peralatan dan prosesnya, desain tugas, lokasi dan fasilitas produksi, dan layout dan fasilitasnya. Kemudian yang berikutnya 4 macam proses produksi, yaitu ekstraktif, analitik, fabrikasi, dan sintetik. Kemudian 3 jenis laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, perubahan modal atau posisi keuangan. Kemudian 3 jenis aktiva, yaitu lancar, aktiva tetap, aktiva tidak kentara.
3 jenis pasifa yaitu utang lancar, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Persamaan akuntansi yaitu kekayaan sama dengan hutang plus modal. Sumber data statistik ada internal dan eksternal. Ada 2 data eksternal yaitu primer dan sekunder. 4 macam gambar untuk presentasi data statistik yaitu diagram batang, P-diagram, diagram garis, dan piktograf. Kemudian 3 macam cara pengukuran rata-rata yaitu mean, median, dan modus. Demikian kisi-kisinya dipersiapkan dengan baik. Besok akan kita lakukan UAS.